Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Padi Sindiran-Sindirun, dan tentunya Padi selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang paling baru di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Dan oke, kita langsung saja ya bahas pada kesempatan ini, di mana warga masyarakat sangat berharap kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk memimpin bangsa Indonesia ini menjadi negara yang maju dan bahkan bisa melebihi pada saat Pak Presiden Jokowi memimpin negara ini. Oke, kita saksikan sama-sama. Yuk. Mas Samsul, tugasku wis rampung Pak, kanggo menyuarakan 02. Selamat Pak, semoga Bapak jadi pemimpin yang apik. Iya, harapan kaya rakyat. Pak Joko Widodo, apik kanggo negarane, apik kanggo rakyate. Ya wis Pak, aku arep pamit, arep neng 01 karo 03, arep takjak ngucapne selamat, karo arep takjak nangis berjamaah. Matur suwun Pak atas kemenangane jenengan. Iya. Lo tau nggak? Ya, itu tadi merupakan penyampaian daripada warga masyarakat yang telah mendukung Prabowo Gibran dan menang satu putaran, dan sangat berharap kepada Pak Prabowo Gibran untuk memimpin bangsa ini lebih bagus lagi sebagaimana dipimpin oleh Pak Joko Widodo selama 2 periode. Begitu besar harapan warga masyarakat kepada Pak Prabowo Gibran. Semoga saja beliau bisa memimpin bangsa ini dengan begitu bagus sehingga Indonesia menuju maju 2045 akan segera terwujud. Kita kembali kepada pendapat daripada warga masyarakat. Nah, kenapa kisah cintanya Pak Prabowo sama Titi Soeharto itu menarik banget? Soalnya cerita cinta mereka tuh udah kayak drakor. Gue anggap sedikit kisah cintanya Pak Prabowo. Jadi Titik Soeharto ini dulunya merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Prabowo. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo sama Titik Soeharto menjalin sebuah hubungan romantis. Sampai akhirnya mereka menikah pada bulan Mei tahun 1983 dan dikaruniai seorang anak yang akrab dipanggil Didit Prabowo. Sayangnya pernikahan mereka tuh cuma bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada bulan Mei tahun 1998. Nah, usut punya usut nih, perceraian mereka disebabkan karena memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui sama isu politik. Jadi sebenarnya hubungan Prabowo sama Titik tuh baik-baik aja guys, nggak ada masalah. Cuma yang berseteru itu adalah keluarganya mereka berdua, dan ditambah situasi politik yang pada saat itu tuh lagi kenceng banget. Disclaimer dulu, ini gue lansir dari Tribun News, Suara.com, dan CNBC Indonesia. Jadi pada saat itu Pak Prabowo tuh difitnah sama Pak Harto atas tudingan pelengseran kepresidenan Soeharto, dan Titik nih disuruh ninggalin Prabowo. Pada saat itu Soeharto sempat bilang ke Prabowo, kamu boleh balik lagi ke Titik kalau kamu udah setara dengan saya. Yang dimana pada saat itu tuh Soeharto masih menjabat sebagai presiden, dan sekarang di tahun 2024 Pak Prabowo kemungkinan besar akan menjadi presiden, dan itu udah bisa setara dengan Soeharto. Apakah Pak Prabowo akan balik lagi ke Titik Soeharto? We never know. Mungkin dulu ya mereka berdua nih dream couple banget kayaknya. Prabowonya ganteng dan kuat, Titik Soeharto cantik dan pinter. Tapi mereka terpaksa berpisah karena keluarga mereka sendiri. Soalnya keluarga mereka itu pada OP banget guys, overpower di Indonesia. Tapi serius gue mau nanya, kalian setuju nggak kalau Pak Prabowo balikan sama Titik Soeharto? Ya, itu tadi pendapat daripada warga masyarakat yang mengutip sejarah daripada kisah cinta antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi ya. Di mana Pak Harto mengatakan boleh kamu kembali kepada Prabowo asalkan sudah setara alias menjadi seorang presiden. Hal ini sangat membuat kita sangat, ya kalau saya mendukung saja ya. Tidak boleh kita melepaskan hubungan cinta di antara kedua insan yang sudah diikat dengan pernikahan begitu ya. Apalagi mereka memang masih mencintai di antara keduanya. Adapun perpolitikan kita bisa singkirkan ya apabila itu tidak ada fakta ya kalau Pak Prabowo itu akan mengkudeta Pak Harto. Dan dengan demikian maka
sudah sepantasnya mereka untuk kembali rujuk di tahun 2024 ini. Saya sangat setuju kembali kepada Pak Prabowo dan bisa mendampingi menjadi seorang presiden. Saya kira begitu ya bro. Paham ya. 5 pertanyaan ini mungkin akan sulit dijawab oleh pendukung 01 dan 03. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau pertanyaan ini hanya berasal dari gua, seseorang yang tidak mengerti mengenai politik, dan mungkin pertanyaannya hanya didasari oleh pemikiran pribadi gua aja. Jadi berdasarkan apa yang gua lihat dan yang gua pikir. Yang pertama adalah adanya narasi pelanggaran terhadap Gibran dengan caranya dia agar menjadi cawapres. Sebelumnya, sepengetahuan gua ya, proses pengajuan ke MK itu bisa diakses secara publik. Jadi nih publik itu sebenarnya bisa mengetahui dan bisa memeriksa secara langsung siapa yang mengajukannya ke MK terlebih dahulu. Jika Gibran emang tidak selayaknya untuk naik, seharusnya Gibran juga tidak diharapkan oleh kubu sebelah. Seperti mengutip dari perkataan yang Mbak Puan yang pernah berkata, kalau di MK-nya emang disetujui untuk adanya calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin aja Gibran yang maju. Dan mengutip juga dari perkataannya Gibran yang mengakui adanya ajakan dari kubu 01 untuk menjadi wakil presidennya. Yang kedua adalah adanya narasi mengenai masa lalu Pak Prabowo yang dituduh sebagai penculik lah dan sebagainya. Jika narasi ini yang dimainkan, pertanyaannya mengapa Megawati dahulu kala tahun 2009 ingin Prabowo menjadi wakil presidennya? Lebih dari itu, kenapa Anies Baswedan mau didukung oleh seorang penculik untuk menjadi gubernur di Jakarta? Narasi mengenai masa lalu Pak Prabowo ini sudah ada bertahun-tahun, tapi melihat nih banyaknya orang yang diusung oleh Pak Prabowo menjadi orang yang berhasil, dan dirinya dia sendiri pun udah sering banget nih mencalonkan dirinya dan lolos-lolos aja, itu membuktikan kalau narasinya ya salah. Yang ketiga adalah adanya narasi yang punya uang yang berkuasa. Jika narasi ini benar, seharusnya Pak Prabowo sudah menjadi presiden dari tahun-tahun sebelumnya menimbang uangnya dia itu udah jauh lebih banyak dari Pak. Ya, itu adalah merupakan pendapat daripada warga masyarakat yang sangat tidak setuju, tidak sependapat dengan narasi-narasi negatif kepada Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana mungkin Pak Prabowo Subianto menjadi orang yang melanggar HAM pada tahun 2009? Ibu Megawati pernah merekrut Pak Prabowo menjadi wakil presidennya dan tidak bisa membuktikan sebetulnya. Dan kemudian kenapa Anies mau didukung oleh Pak Prabowo tahun 2017 untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta? Padahal kalau toh misalnya Pak Prabowo sebagai penculik, kenapa Anies tidak diculik ya, ataupun Pak Anies malah didukung menjadi gubernur. Bahkan Pak Jokowi sendiri pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pertama kali didukung oleh Pak Prabowo Subianto. Dan demikian juga Ahok waktu itu ya didukung oleh Pak Prabowo Subianto. Sehingga banyak sebetulnya sejarah-sejarah hati alias jejak digital di mana Pak Prabowo Subianto begitu sangat demokratis dan tidak pendendam ya, karena yang mengalahkannya pun sekarang bisa dirangkul kembali. Oke, saya kira kabar ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.